Ben Sukadani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Hehehe, takut kan? Pasti deg-degan ini. Mulai ngeri naik ke atas panggung kan? Jangan-jangan trauma bikin rekaman baru. Itulah teman-teman Sukatani akibat mengkritik polisi. Ketakutan tidak bisa diangkakan. Tapi kalau sampai kemudian minta maaf plus menarik lagu dari peredaran, pasti kalian takut. Pasti kalian trauma, pasti kalian butuh pertolongan. Pernah terpikir tidak? Kenapa ya sebagian orang begitu ngeri, begitu takut pada polisi? Padahal polisi sudah susah payah mencoba meyakinkan kita bahwa mereka adalah sahabat masyarakat. Mereka adalah pelayan, pelindung, pengayom, penegak hukum, dan sebutan-sebutan positif lainnya. Ya, boleh jadi karena sebagian orang memang punya pengalaman langsung, pengalaman pribadi yang traumatis dengan polisi. Mungkin pernah didamprat oleh polisi, mungkin pernah diajak untuk hengki-pengki oleh oknum polisi. Atau bahkan mungkin pernah juga ada yang digebuki oleh polisi. Ya, contohnya saya sendiri. Itu barangkali yang membuat sebagian orang sekali lagi merasa cemas, merasa takut berhadapan, apalagi berurusan dengan polisi. Tapi ada juga orang yang sesungguhnya tidak punya pengalaman buruk apapun secara langsung dengan bapak ataupun ibu polisi. Tapi mungkin mereka menyimak pemberitaan, mereka mendengar kata orang, sehingga terjadi yang diistilahkan sebagai vicarious trauma. Bahwa ternyata ketakutan itu, keterguncangan itu, trauma itu bisa justru diakibatkan oleh pengalaman orang lain yang masuk dalam penginderaan kita. Sehingga ketakutan yang dialami oleh sesama warga akhirnya juga diadopsi menjadi ketakutan saya. Ada juga yang ya pada dasarnya orang-orang ini anti terhadap power, anti terhadap otoritas, anti terhadap kekuasaan. Sehingga apa boleh buat? Polisi yang seragamnya penuh dengan atribut power atau kekuasaan itu serta-merta akan memunculkan sikap negatif. Serta-merta memantik perasaan curiga. Jangan-jangan orang ini akan menindas saya. Jangan-jangan orang yang berseragam gagah ini nantinya akan menyakiti saya. Jadi alih-alih memandang polisi sebagai pelindung, sebagai penegak hukum, justru secara salah kaprah, polisi seolah-olah disikapi laksana pelaku kejahatan alias kriminal. Sudah barang tentu cara pandang yang keliru macam ini harus dikoreksi besar-besaran. Apapun itu, harus kita akui bahwa sikap negatif terhadap polisi itu bisa mencapai titik yang paling ekstrim yang diistilahkan sebagai kapiofobia. Terlepas apakah istilah ini populer ataukah istilah ilmiah, yang jelas istilah kapiofobia ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan terhadap polisi bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Bukanlah suasana jiwa yang direkayasa. Bukan difabrikasi. Bukan karena ada pesanan, karena ada bayaran maka kita harus berperilaku seolah-olah kita takut pada polisi. Tidak, ini adalah sensasi yang natural, perasaan yang alami yang bisa dialami oleh siapapun ketika ketakutannya terhadap polisi sudah sedemikian ekstrim. Kapiofobia. Efeknya kita bisa bayangkan. Kalau warga sudah khawatir berurusan dengan polisi, kalau warga sudah takut bertemu dengan polisi, maka kemungkinannya akan ada dua yang dilakukan oleh warga. Pertama, kita ini, masyarakat akan enggan untuk bekerja sama dengan polisi. Diajak siskamling tidak mau. Pasang CCTV yuk untuk membantu kerja polisi agar kemudian bukti-bukti bisa terekam, kita pun enggan. Intinya kita menjadi a priori terhadap segala ajakan kebaikan yang disampaikan oleh polisi. Itu efek pertama. Efek yang kedua adalah kita justru merasa khawatir. Begitu kita menjadi korban kejahatan, kita tidak mau melapor ke polisi. Kenapa? Karena kita khawatir begitu kita melapor, kerugian kita justru akan menjadi berlipat ganda. Ada ungkapan nyinyir yang menyebut kalau kita kehilangan kambing, begitu kita lapor polisi justru kita mengalami kerugian laksana kehilangan sapi. Nah, dua efek negatif ini tentu merupakan pekerjaan besar yang harus diatasi. Kalau mau konsekuen, ini bukan hanya tugas polisi, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat untuk sama-sama melakukan tata ulang terhadap bagaimana kita berelasi,
bagaimana kita berinteraksi dengan Bapak dan Ibu polisi. Saya juga harus fair. Sekian kali saya berurusan dengan polisi, tidak ada tuh bayar polisi, bayar polisi, bayar polisi. Misalnya ini, suatu ketika di Jogja, tempat saya kuliah sekian tahun silam. Saya di-stop oleh polisi yang katanya melakukan pemeriksaan rutin. Saya keluarkan SIM dan STNK dari dompet saya. Tapi begitu akan diambil oleh petugas polisi, saya tarik kembali 2 dokumen penting itu. Saya katakan, Pak, dengan segala hormat, tolong tunjukkan dulu kepada saya surat tugas bahwa Bapak dan rekan-rekan memang melakukan operasi resmi pada hari ini. Juga tolong diperkenalkan kepada saya siapa gerangan yang menjadi pimpinan operasi ini. Plus satu lagi, sepengetahuan saya, kalau mengacu pada undang-undang lalu lintas, semestinya untuk operasi semacam ini harus ada tanda sekian meter ke sana dan juga harus ada tanda sekian meter ke sana. Sehingga setiap pengguna jalan raya tahu persis bahwa di lokasi ini bapak-bapak sedang melakukan operasi. Sayangnya, 3 hal yang saya ajukan itu tidak bisa dijawab. Sehingga apa boleh buat? Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka SIM dan STNK pun tidak saya tunjukkan kepada mereka. Tapi tetap saya tidak dimarahi, saya tidak dipaksa harus bayar itu dan ini, sama sekali tidak. Saya dipersilahkan untuk jalan sambil mereka memberikan pujian. Seandainya mahasiswa Indonesia seperti saudara, hidup kita akan lebih bahagia. Itu kata polisi. Juga suatu ketika, saya berurusan ini di Polres Jakarta Pusat, bahkan saya waktu itu sebagai terlapor. Tapi ya akhirnya laporan itu mentah, laporan di SP3 karena saya disimpulkan tidak melakukan pidana. Sama perubahan status saya dari terlapor menjadi orang bebas merdeka karena tidak melakukan pidana, juga tidak diembel-embeli dengan tarif apapun. Bahkan seingat saya ya, penyidik yang memeriksa saya waktu itu bahkan memberikan saya 1 bungkus nasi padang, lauk lengkap, plus air minum. Saya anggap itu sebagai sebuah kebaikan yang ditunjukkan oleh polisi kepada warga negara. Satu lagi, belum lama. Ada urusan di Polsek Senen. Berapa yang harus dibayar? 0 rupiah. 0 rupiah. Saya disambut dengan baik, dilayani dengan baik, diberikan informasi secara lengkap. Ini potret-potret kecil yang tersimpan di kepala saya bahwa tidak juga benar kalau dianggap bahwa seluruh polisi di Indonesia mencandu bayar. Terlepas dari itu, kita juga harus bertanya ini. Kita berkutat terus tentang bagaimana ya perasaan atau suasana batin masyarakat berhadapan dengan polisi. Sekarang kita balik. Bagaimana ya suasana hati teman-teman di kepolisian ketika berurusan dengan masyarakat? Apakah mereka takut? Apakah mereka sedih? Apakah mereka apa sesungguhnya perasaan mereka? Sayangnya hingga hari ini belum ada riset yang saya baca tentang suasana hati polisi Indonesia ketika berhadapan, terlebih ketika berurusan dengan masyarakat banyak. Tidak ada riset semacam itu. Namun beruntung ada penelitian pembanding bahwa ternyata kalau harus dibandingkan antara polisi yang bertugas di kantor dengan polisi yang bertugas di lapangan, hasilnya tingkat stres polisi di lapangan jauh lebih tinggi, jauh lebih parah ketimbang polisi yang sehari-hari mengerjakan tugas di kantor. Apapun itu penyebab mereka stres, siapapun itu, apakah polisi di lapangan ataukah di kantor, yang jelas kita punya alasan untuk juga sesekali mencermati isi hati mereka sembari menawarkan jasa baik untuk menolong mereka sekiranya mereka mengalami tekanan batin ketika melayani kita-kita ini. Dan pastikan ketika kita memberikan bantuan kepada polisi, tidak ada bayar-bayaran.